Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Panungku Gananegara dari kelompok 2 dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang katup Tesla. Oke, bisa di next. Oke, ide awal pembuatan katup Tesla. Pada tahun 1920, Nikola Tesla mendesain sebuah katup yang tidak memiliki satu bagian yang bergerak di dalamnya. Dengan mengandalkan fenomena-fenomena yang terjadi dalam aliran fluida, katup yang didesain oleh Tesla dapat menghambat atau mengalirkan air dari dan menuju kedua ujung katup. Katup Tesla terdiri dari beberapa katup satu arah yang umum digunakan. Dapat dilihat pada gambar di atas bahwa semua katup ini memiliki satu kesamaan. Mereka semua memiliki bagian yang tidak bergerak. Ini adalah sebuah tantangan desain yang diawali dengan sebuah pertanyaan. Apakah mungkin untuk merancang katup satu arah tanpa bagian yang bergerak? Kita akan merasakan ini tantangan desain yang mustahil, tetapi tidak untuk kejeniusan desain seorang Nikola Tesla. Tesla telah mengembangkan katup satu arah tanpa bagian yang bergerak. Dalam patennya, Nikola Tesla menamai katup ini dengan sebutan valvular conduit. Oke, presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Amar. Oke, jadi perkenalkan nama saya Michael Geraldo Basa dari kelompok 2. Jadinya kita akan mengambil contoh yang gambar kiri. Jika diperhatikan secara sama dan mengambil konsep yang sederhana, desain dari saluran ini terdiri dari beberapa undulasi atau bidang yang rata di dinding seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Bentuk seperti benjolan ini memberikan hambatan yang sama pada fluida untuk mengalir ketika cairan masuk dari sisi manapun. Nah, pada keadaan yang lain, atau bisa kita lihat di gambar yang kedua, jika terdapat hambatan yang ditambahkan pada katup dengan bentuk divergen jika fluida mengalir dari kiri ke kanan, dan konvergen jika fluida mengalir dari kanan ke kiri. Berdasarkan ilustrasi di atas, arah manakah yang dapat membuat aliran fluida minim hambatan, yaitu ke arah mana cairan akan lebih mudah mengalir dari kiri ke kanan, atau ke kanan atau ke kiri. Berdasarkan logika pengetahuan dasar mengenai hubungan antara luas penampang dan kecepatan aliran fluida, bahwa aliran ke kiri lebih mudah mengalir dibandingkan dengan arah aliran sebaliknya, kiri ke kanan. Aliran air akan memiliki tipe konvergen ketika pergi dari kanan ke kiri, akan tetapi akan bersifat divergen ketika arah aliran dibalik. Peningkatan kecepatan yang terjadi pada tipe aliran konvergen ini berarti bahwa tekanan akan turun di sepanjang aliran. Bisa di next. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kenwazil dari kelompok 2. Selanjutnya akan menjelaskan perbedaan dari difficult flow dan easy flow. Difficult flow memiliki arah dari kiri ke kanan, seperti yang tadi dijelaskan oleh Ikel. Arah ini lebih banyak hambatannya ketimbang easy flow, yaitu dari arah kanan ke kiri. Kenapa? Karena aliran air memiliki tipe konvergen ketika pergi dari arah kanan ke kiri, akan tetapi akan bersifat divergen ketika arah aliran dibalik. Garis lurus adalah aliran primer yang dialihkan ke samping dari setiap aliran primer. Untuk menguji konsep katupnya, mempertimbangkan aliran kanan ke kiri terlebih dahulu, aliran dibagi menjadi dua aliran. Sangat jelas bahwa kecepatan dari aliran sekunder akan sangat rendah karena cairan harus mengambil belokan yang tidak perlu untuk memasuki wilayah tersebut. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Amar. Kenalkan, nama saya Marco Larento dari kelompok 2. Nah, selanjutnya ini ada perbedaan antara diverging dan converging flow. Kalau converging flow itu sesuai namanya converging, berarti dia semakin lama semakin mengecil atau semakin mengumpul. Semakin mengumpulnya ini semakin cepat juga aliran air yang keluar dari katup tersebut. Nah, selanjutnya ada yang namanya converging flow. Kalau converging flow ini alirannya bertipe menyebar, sesuai namanya converging atau konvergen. Itu kan semakin lama karena luas permukaannya semakin besar juga. Nah, alirannya itu kecepatannya semakin lama semakin menurun, sehingga tekanannya juga semakin menurun. Seperti yang dapat dilihat pada gambar, pada ujung-ujung aliran divergen,
itu terdapat pusaran air. Nah, pusaran air itu dapat menghambat atau memberikan hambatan pada lajunya air. Konsep ini juga pernah kita pelajari pada SMA, yaitu tentang hukum Bernoulli, tentang kecepatan berbanding lurus dengan luas permukaan dari suatu penampang. Dalam penerapannya di katup Tesla, converging flow ini adalah aliran dari arah kanan ke arah ke kiri, sedangkan maksudnya kalau yang converging flow ini dari kiri ke kanan dan diverging ini dari kanan ke kiri. Nah, desain dari katup Tesla seperti yang sudah dijelaskan di slide-slide sebelumnya, awalnya ini ada undulasi atau hambatan. Lalu Tesla coba modifikasi dengan mendekatkannya atau merekatkannya ke dinding sehingga menjadi bentuk seperti ini. Di sini juga ada pembagian aliran primer dan aliran sekunder. Untuk aliran primer itu sudah jelas kecepatan alirannya lebih tinggi daripada kecepatan aliran di secondary-nya. Terus juga untuk arah aliran dari kanan ke kiri itu pasti berbeda. Seperti yang sudah tadi dijelaskan, ada diverging dan converging flow. Nah, penerapannya katup Tesla ini di dunia nyata, contohnya seperti di bidang biomedis yang dapat mengalirkan atau memasukkan cairan ke dalam tubuh dengan kecepatan yang sangat kecil gitu, sehingga bisa dikontrol untuk keperluan medis. Mungkin itu saja yang dapat kelompok 2 sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.